Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noldayanti dari Prodi Administrasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk individu itu berarti setiap orang memiliki keunikan dan karakteristik pribadi yang membedakannya dari orang lain. Hal ini mencakup kepribadian, bakat, kebutuhan, keinginan, atau pandangan hidup yang khas. Dalam konteks kehidupan sebagai mahasiswa, hal ini terlihat dari cara masing-masing mahasiswa mengejar tujuan. Nah, akademis dan persoalannya mengambil keputusan, memilih jurusan, dan berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri. Adapun contoh-contoh yang mencakup manusia sebagai makhluk individu, yang pertama itu pemilihan jurusan. Setiap mahasiswa memiliki jurusan berdasarkan minat, bakat, dan cita-cita pribadi. Nah, misalnya seorang mahasiswa memilih jurusan teknik informatika. Nah, karena memiliki kepribadian atau pada teknologi dan keinginan menjadi programmer di masa depan. Nah, yang kedua itu gaya belajar. Ada mahasiswa yang lebih suka belajar sendiri di kamar dengan membaca buku atau menonton video pembelajaran. Nah, ada juga mahasiswa yang lebih suka belajar secara langsung di perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda sesuai dengan kepribadian dan preferensinya masing-masing. Nah, yang ketiga itu pengembangan diri. Nah, mahasiswa juga mengembangkan kemampuan untuk keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadi, seperti mengikuti kursus bahasa asing, mempelajari alat musik, dan berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran fisik. Nah, pengertian tentang makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, sebagai mahasiswa, peran ini terlihat dari hubungan dengan teman, dosen, kelompok studi, dan organisasi di kampus. Nah, mahasiswa berkolaborasi, berdiskusi, dan saling mendukung dalam kegiatan akademik ataupun non-akademik. Nah, mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti organisasi mahasiswa yang memperkuat hubungan sosial dan kerjasama antara individu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kerja kelompok. Dalam kegiatan perkuliahan, mahasiswa seringkali harus bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan dosen atau guru. Misalnya saat ada tugas pembuatan makalah atau presentasi, mereka harus berbagi tugas, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu kegiatan organisasi. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, atau komunikasi lain. Di sini mereka belajar bekerja sama dengan orang lain, berdiskusi, dan mengadakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kampus dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu relasi dengan dosen dan teman. Nah, mahasiswa tidak hanya belajar secara individu, tetapi juga berinteraksi dengan dosen dan teman-temannya. Misalnya mereka berdiskusi tentang materi perkuliahan, meminta bimbingan kepada dosen untuk tugas akhir, atau bertanya kepada teman ketika ada hal yang belum dipahami. Nah, jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sebagai individu atau sosial, mahasiswa memiliki kebebasan dalam memilih mengembangkan dirinya, sementara sebagai makhluk sosial mereka berinteraksi dengan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, baik, demikian